Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi sekalian, bertemu kembali kita pada materi PAI kelas 5 bagian kedua, yaitu tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab-kitabnya. Kali ini kita akan membahas tentang mengenal Nabi yang menerima kitab-kitab yang diturunkan Allah. Siapa saja? Mari kita simak dengan seksama. Sebelum kita lanjutkan, mari simak bacaan Al-Quran berikut ini. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nabi-nabi yang menerima kitab-kitab Allah. Siswa dan siswi sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul hanya ada 4 buah kitab. Yang pertama, kitab Taurat, kedua Zabur, ketiga Injil, dan keempat Al-Quran. Nah, adapun yang diturunkan atau yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi yang lain, itu hanya berupa suhuf atau berupa mushaf, sebagaimana seperti mushaf Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang nama-nama kitab-kitab yang diturunkan Allah dan kepada siapa saja yang menerima kitab-kitab tersebut. Simak pembelajaran kali ini. Kalau bisa silahkan kalian catat pembelajaran kali ini. Kitab pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel, sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat kedua. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila, yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku, maksudnya adalah selain Allah. Oke, kita lanjutkan. Kitab yang kedua yang diturunkan Allah kepada nabinya ialah kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur berbahasa Qibti. Pokok ajaran yang terkandung dalam kitab Zabur adalah tentang kewajiban menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Sebagaimana Allah pernah berfirman, wa ataina Dauda zabura, yang artinya, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat ke-55. Berikutnya, yang ketiga adalah kitab yang diturunkan Allah kepada nabinya, ialah kitab Injil.
Kitab Injil merupakan kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi kaum Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahu al-injila fihi hudaw wa nuru wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin." Yang artinya, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam surah Al-Maidah ayat ke-46. Yang terakhir, kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya adalah kitab suci Al-Qur'an. Kitab suci Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab. Secara garis besar, kandungan Al-Qur'an mencakup masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, syariah, dan tarikh atau sejarah. Al-Qur'an diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Al-Qur'an sebagai kitab suci terakhir mempunyai keistimewaan, yakni sebagai pedoman seluruh umat manusia secara universal atau menyeluruh, dan terjaga kemurniannya dari perubahan dan pemalsuan sampai akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira." Yang artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Maksudnya adalah jin dan manusia. Di dalam surah Al-Furqan ayat pertama. Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Qur'an memiliki nama lain, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Alkitab, artinya tulisan. Kedua, Al-Furqan, artinya pembeda. Yang ketiga, Az-Zikru, artinya peringatan. Keempat, Al-Huda, artinya petunjuk. Yang kelima, Al-Mubin, artinya penjelas. Yang keenam, Al-Kalam, artinya firman Allah. Dan masih banyak lagi nama-nama yang lainnya seperti Asy-Syifa dan yang lainnya. Al-Qur'an menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam, atau disebut juga rahmatan lil alamin. Oke anak-anak, demikian materi kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menambah keimanan kita dan meyakini terhadap kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama mempelajari Al-Qur'an agar hidup kita menjadi terarah dan menjadi pedoman. Itu saja. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada materi berikutnya.